Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga pada hari ini kita diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, saya mohon izin untuk memperkenalkan diri pada video ini. Nama saya Adi Musharyanto, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen, salah satu dosen tetap di Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta. Saya mengajar atau menjadi dosen sejak tahun 2015. Artinya kalau sekarang tahun 2022, kurang lebih saya mengajar sudah selama 6 atau 7 tahun. Bapak Ibu sekalian, saat ini saya sedang mengikuti proses permohonan sertifikat dosen di tahun 2002 atau sertifikat pendidik di tahun 2022 melalui akun Sister. Karena proses penyeleksian mendapatkan sertifikasi dosen melalui akun Sister. Pada kesempatan ini saya akan menyajikan salah satu video pembelajaran saya di salah satu mata kuliah saya di kelas, yaitu mata kuliah Matematika Bisnis. Adapun sub CPMK yang akan saya angkat dalam video tersebut adalah pada sub CPMK kedua dengan sub materi yang berjudul depresiasi atau penyusutan. Bapak Ibu, video pembelajaran ini merupakan salah satu syarat bagi saya untuk memperoleh atau untuk mengikuti proses perolehan sertifikasi pendidik maupun sertifikasi dosen di tahun 2022 ini. Saya berharap video pembelajaran ini bisa memberikan hasil yang terbaik bagi Bapak Ibu untuk melakukan penilaian. Saya juga berharap dengan video ini insya Allah saya diberikan kesempatan untuk memperoleh sertifikasi dosen secara baik dan benar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesilapan. Saya berdoa supaya proses ini berjalan dengan baik dan lancar. Sekian dari saya. Billahi fisabil haq fasdabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi kelas. Hari ini kita berjumpa kembali di pertemuan kedua dalam mata kuliah Matematika Bisnis. Ya, di pertemuan kedua ini kita akan mempelajari tentang salah satu sub CPMK, ya. Capaian pembelajaran mata kuliah yang kedua, yaitu yang berjudul tentang depresiasi atau penyusutan. Yang mana pertemuan pertama pada sub CPMK 1 kita sudah mempelajari tentang masalah sistem penggajian. Pada kali ini kita akan mempelajari mata kuliah Matematika Bisnis, ya, dengan judul materi atau submateri depresiasi atau penyusutan. Sebelum kita mulai ya pertemuan ini, mari kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin share. Apakah sudah nampak hasil share-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Saya mohon bantuan untuk meng-mute gitu ya. Mute agar tidak terjadi noising. Nah, baik kelas, perlu saya sampaikan ya, rencana pembelajaran semester atau RPS ya, dalam setiap kali kita menyampaikan materi atau membahas sebuah mata kuliah di sub CPMS ya. Sub CPMK. Nah, mata kuliah ini adalah mata kuliah Matematika Bisnis gitu ya. Nah, kemarin ya kita sudah melakukan proses pembelajaran pertemuan pertama atau sub CPMK pertama. Nah, capaian pembelajaran yang akan kita peroleh, yang akan kita capai, itu pertama ya,
Ini ada capaian pembelajaran lulusan program studi, ya CPL Prodi. Kemudian yang CPMA, ya capaian pembelajaran mata kuliah. Ya. Nah, ada beberapa yang ingin kita targetkan ketika kita sudah mempelajari mata kuliah tersebut. Nah, kita ada di sini ya CPMK 2. Ya. Ya, saya berharap ya kalian semua mahasiswa dapat membedakan perhitungan depresiasi antara metode satu dengan metode yang lainnya. Pada pertemuan ini ya antara metode garis lurus dan metode unit produksi. Nah, bahan kajian pokok bahasan kita adalah masih di pertemuan kedua yaitu depresiasi. Nah, nanti karena ada metodenya ada 4, maka ada 2 kali pertemuan ya lanjutan. Nah, sekarang ini adalah pertemuan yang pertama di sub CPMK 2 tentang depresiasi atau penyusutan. Nah, buku wajib yang harus kita miliki adalah yang di Al-Ghifari ya, tentang matematika bisnis. Kemudian ada juga buku anjuran Budi Pensidi 2005 ya, matematika keuangan Salemba 4. Nah, berikut adalah yang kita gunakan ya, PowerPoint, kemudian bisa juga PDF dan seterusnya. Nah, matriks rencana pembelajaran ini setidaknya kita harus melaksanakan proses pembelajarannya agar kita ya mahasiswa dapat membedakan seperti sudah diungkapkan di atas tadi bagaimana cara menghitung ya depresiasi dengan beberapa metode. Bentuk pengajaran metode kita adalah diskusi ya pemberian tugas dan tanya jawab. Nah, berikut ini kalau kita lihat ya ada beberapa temu muka ya, kemudian tesnya juga adalah tes tulisan ya dan kalau diperlukan tes lisan seperti itu ya. Nah, itu kira-kira kelas yang awal ingin kami sampaikan ya sebagai permulaan sebelum kita melanjutkan proses pembelajaran di pertemuan kedua ini atau di sub CPMK 2 ini. Selanjutnya ya di sini saya ingin menyampaikan ya beberapa peraturan atau penilaian. Ya, pasti kita sudah tahu semua ya proses penilaian kita seperti ini ya. Ada kehadiran 10%, tugas 20%, ya, UTS 30%, kemudian UAS 40%. Di mata kuliah ini kalau ya kalian semua mendapatkan nilai seperti ini gitu ya. Ini kita bisa lihat 80 sampai 100 ya lulus, 70 sampai 79 lulus, 56 sampai 69 lulus, 46 sampai 55 lulus, kalau 0 sampai 45 belum lulus ya. Nah, ini tata tertib yang biasa kita sebutkan setiap ada pertemuan, mohon nanti dipatuhi secara maksimal. Oke, saya rasa sudah paham ya. Ini adalah rencana pembelajaran semester kita di mata kuliah kali ini. Baik, kelas selanjutnya ya kita langsung saja ya membahas tentang sub materi kita, sub CPMK kita tentang matematika bisnis yaitu depresiasi dan penyusutan. Nah, depresiasi dan nilai sisa. Nah, ini kita sering mendengar gitu ya, depresiasi, istilah-istilah yang ada di perusahaan. Secara definitif ya, depresiasi adalah proses penyusutan yang terjadi pada nilai aktiva, yaitu aktiva tetap tentunya, selama periode produktivitasnya sehingga hanya memiliki nilai sisa saja. Nah, nilai sisa ini ya bisa dikatakan sebagai salvage value, scrap value atau residual. Biaya suatu aktiva tetap didistribusikan sepanjang umur taksirannya. Jadi setiap aktiva itu ditaksir. Oh, motor ini, kendaraan ini umurnya, ya umur produktifnya, umur usianya sekitar 10 tahun misalnya. Nanti biaya itu didistribusikan di umur tersebut. Oke. Nah, sekarang kalau bicara jenis-jenis depresiasi kita lihat di sini setidaknya ada 4 jenis-jenis depresiasi. Ya, yang pertama adalah ya metode garis lurus.
metode garis lurus atau straight line. Yang kedua adalah metode unit produksi. Yang ketiga adalah metode saldo menurun ganda. Dan yang keempat adalah metode jumlah angka tahun. Yang mana kalau dalam bahasa Inggris, straight line, unit of production, double declining balance, dan sum of the year's digit. Ini yang umum biasa digunakan oleh para perusahaan untuk menghitung seberapa besarkah ya defisit daripada aktiva tetap yang melekat ya pada aktiva tersebut. Baik, sekarang kita pelajari dulu ya metode garis lurus. Kalau kita baca di slide ini, metode garis lurus adalah metode depresiasi yang paling sederhana dan paling banyak digunakan. Nah, biaya yang sama dari harga kerugian alat di atas nilai sisanya dialokasikan ke tiap-tiap periode yang menggunakannya. Biaya depresiasi per periode dinyatakan sebagai berikut. Nah, ini dia ya. Jadi ini yang paling mudah semua dari keempat metode ini yang paling mudah. Gimana paling mudah? Karena dipukul rata semua. Ya, garis lurus. Nah, contohnya rumusnya seperti ini. Harga perolehan ya dikurangi dengan nilai sisa. Maka hasilnya nanti dibagi dengan aksiran umur manfaat. Itulah jumlah depresiasinya nanti akan kita temukan. Nah, untuk mempermudah ya, kita kasih contoh sederhana. Misal, jika perolehan harga mesin 1 juta rupiah dan nilai sisanya 200.000, sementara umurnya adalah 5 tahun, hitunglah berapa besarnya depresiasi. Nah, jadi caranya harga perolehan kita kurangi dengan nilai sisa. Kalau 1.700 dikurangi 200.000, itu hasilnya 1.500. 1.500.000 dikurangi 200.000 hasilnya 1.500.000. Umurnya 5 tahun. Ya, umurnya 5 tahun. Maka 1.500.000 gitu ya. Dibagi dengan 5 tahun maka ya hasilnya menjadi 300.000 rupiah per tahun. Kenapa per tahun? Karena 5-nya 5 tahun gitu ya. Satuannya tahun. Maka hasilnya adalah 300.000 rupiah per tahun. Nah, ini adalah jumlah depresiasi atau biaya penyusutan yang terjadi pada aktiva tetap tersebut. Kalau harga perolehannya 1.700.000, kalau nilai sisanya 200.000, kalau umur manfaatnya 5 tahun. Jadi setiap tahun dia nyusut tuh ya, 500.000 300.000 rupiah. Baik ya. Nah, sekarang tanggal pembelian aktiva mempengaruhi jumlah depresiasi gitu ya. Ternyata gitu ya, bismillah. Kapan kita membeli aktiva tersebut, ini sangat mempengaruhi jumlah depresiasi. Misal, mesin dibeli pada tanggal 26 Maret. Ya, maka depresiasi untuk tahun pertama dihitung berdasarkan 1 April. Kan kalau hitungnya tahunan tidak melulu ya kita beli 1 Januari kan gitu. Tidak melulu kita beli di awal tahun. Kan ngacak, kadang di bulan Maret, kadang di bulan April, kadang di bulan Mei gitu ya. Nah, ini bagaimana? Nah, misal kalau 26 Maret, maka yang mendekati tanggal 26 itu apa? 1 Maret atau 1 April? 1 April. Maka kita ambillah 1 April sebagai tanggal pembelian. Nah, oke, paham situ ya. Selanjutnya, jika 300.000 rupiah per tahun, maka dibagi 12 gitu ya. Dibagi 12, 300.000 dibagi 12 bulan sama dengan 25.000 rupiah. Ini 25.000 rupiah ya. Nah, kemudian 1 April ya sampai dengan akhir tahun jatuhnya berapa? 31 Desember. Gitu ya. Desember kan sampai tanggal 31 ya. Nah, berapa bulan sih 1 April sampai 31 Desember? Berarti 9 bulan. April itu sendiri, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 9 bulan. Nah, maka di tahun itu ya
penyusutannya bukan 300.000 tetapi 225.000 rupiah. Kenapa? Karena tanggal perolehannya 1 April. Lantas bagaimana kalau bulan Maret, Februari, Januarinya? Nanti dihitung di akhir umur manfaat. Ya. Sementara tahun kedua sampai tahun kelima ini nanti ya depresiasi per tahun sebesar 300.000. Loh, kenapa 300.000? Karena full 12 bulan. Kecuali jika mesin tersebut dijual ya. Nah, selanjutnya ya menghitung nilai buku. Apa itu nilai buku? Sama dengan nilai sisa. Baik, sekarang misalkan rumusnya nilai buku adalah harga perolehan dikurangi depresiasi. Ya, harga perolehan dikurangi depresiasi. Maka tahun pertama itu kan depresiasinya 225.000. Ya. Maka kita harga perolehan berapa tadi? 1.700.000. Tahun pertama itu 31 Desember itu nilai bukunya enggak lagi 1.700.000 tapi 1.475.000 rupiah. Nah, ini aktiva tetap umurnya sudah 9 bulan. Pasti harganya sudah berubah. Kalau kita sering dengar ya, barang kalau second pasti harganya akan lebih murah. Kita beli pagi hari, kita jual di malam hari, itu udah second, gitu ya. Harganya pasti nggak sama. Itu udah mengalami penyusutan, gitu ya. Apalagi barang aktiva tetap yang sudah dipakai sampai berumur 9 bulan. Nah, secara matematis harga perolehan kurangi dengan biaya penyusutan di tahun itu, maka nilai sisanya menjadi 1.475.000 rupiah. Nah, itulah nilai buku. Fungsinya nilai buku apa? Untuk mendaftarkan nilai aset pada laporan keuangan. Atau misalkan untuk patokan kalau aset mau dijual. Saya belinya kemarin 1.700.000 nih, saya mau jual nih, gitu ya. Berarti jangan sampai di bawah nilai buku. Nilai buku kan 1,4 juta. Kalau dijual 1 juta ya kemurahan, gitu kira-kira. Kalau saya jual 1.600.000 ya kayaknya kemahalan deh ya, gitu ya. Jadi sebagai patokan. Fungsinya itu ya. Nah, pada akhir tahun kelima, nilai buku dari mesin tersebut akan sama nilainya yaitu 200.000 rupiah. Nanti kita buktikan. Nah, depresiasi tahun kelima, maka 12 dibagi 12 dikali 300, maka ya ditambah dengan yang tadi nih. Ya kan Maret, ya Februari, Januari kan belum dihitung 3 bulan itu ya. Tahun kelima dihitung 3 itu. Maka ya menjadi 300.000 ditambah 75.000 sama dengan 375.000 rupiah. Jadi di tahun kelima ya akhirnya itu nanti yang kurangnya itu dihitung di belakang gitu ya. Jadi nanti tetap ya kalau di total ya nilainya menjadi berapa? 1.500.000 rupiah. Nah, untuk memudahkan kita ya memahami itu alangkah baiknya dibuat sebuah tabel, gitu ya. Karena tabel ini nanti akan memberikan ya pemahaman yang cukup efektif. Ya, misalkan tadi barangnya dibeli 1 April, otomatis kan ada 9 bulan, gitu ya. Kalau April, maka dibagi per 12 dikali 300 hasilnya sama dengan ya 225.000 rupiah. Nilai bukunya 1.475.000 rupiah. Ya, hasil pengurangan dari harga perolehan. Begitu juga. Nah, di antara 2017 sampai 2020 ini jumlah ya penyusutannya sama, yaitu berapa? 300.000 rupiah. Kemudian akumulasinya berapa? Akumulasi itu total pada tahun tertentu, gitu ya. Total pada tahun tertentu. Ya, misal ya. Coba cek dong di 2018 total biaya penyusutan kita berapa ya? Berarti kita ambil mana? 8 ini ya, 2018 ambil yang 825.000 rupiah. Segitulah yang sudah kita bayar. Bukan yang kita bayar ya. Aset kita mengalami penurunan nih nilai. Ya. Mau dicek lagi, tahun 2020 kita sudah penyusutan aktiva kita sudah berapa ya? Maka
maka kita bisa lihat akumulasi ini, yaitu Rp1.425.000. Nah, ini kan sudah 5 tahun gitu ya. Nah, ini di terakhir nanti kita lihat 31 Maret ya, dihitung ya, maka 3/12 dibagi kali 300.000 hasil 75.000 ya. Kemudian sisanya menjadi berapa? Menjadi Rp200.000. Dari mana? Rp275.000 dikurangi Rp75.000 sama dengan Rp200.000. Nah, nilai sisa ini harus sama dengan tadi yang di soal. Ya, nilai sisanya berapa tadi? Rp200.000. Nah, itu kalau misalkan ada tanggal. Ya. Nah, ini adalah metode depresiasi garis lurus yang banyak digunakan oleh para perusahaan. Ya, karena ini sangat mudah dan tidak membingungkan. Tinggal membuat perhitungan, kemudian otomatis setiap tahun, setiap bulan ya nilainya sama. Oke, itu tentang table tentang unit ya, tentang metode depresiasi menggunakan metode garis lurus atau straight line. Sekarang metode yang kedua adalah metode unit produksi. Ya. Nah, unitnya ini bisa berupa hari, ya, bisa berupa berat, bisa berupa jam, kilogram. Nah, ini dia ya, satuannya ya, satuan unitnya. Nah, untuk ya, kenapa agak berbeda ini? Karena digunakan pada peralatan yang masa penggunaan tidak menentu. Ya, alatnya nggak tentu digunakan. Ya. Misalkan seperti pengangkatan kayu, mesin, logging, ya, dan seterusnya. Nah, ini rumusnya, ya, rumus metode unit produksi. Nah, kalau lihat di sini nanti ada harga perolehan dibagi dengan umur dalam taksiran unit. Baik, untuk mempermudah kita langsung contoh saja. Nah, kita ke contoh. Misalkan masih sama, ya, harga perolehan 1.700.000, nilai sisa Rp200.000. Taksiran penggunaan 8.000 jam. Nah, gitu ya. Jadi umurnya ini 8.000 jam. Maka yang pertama-tama kita cari dulu biaya penyusutan per jam. Karena satuannya jam ya. Nah, hasilnya adalah Rp180,5 per jam. Gitu ya. Ternyata hasilnya adalah ya Rp187,5 per jam. Itu adalah penyusutannya per jam. Baik. Dari 8.000 jam tersebut ya 5 tahun berturut-turut diketahui gitu ya. Tahun pertama 1.800 jam digunakan. Tahun kedua 1.200 jam digunakan. Tahun ketiga 2.000 jam, tahun keempat 1.400 jam, tahun kelima 1.600 jam. Kemudian kita diminta untuk mencari berapa depresiasinya. Karena ya, depresiasi per jam sudah diketahui, jumlah jamnya per tahun sudah diketahui, berarti kan tinggal dikalikan. Nah, maka ini kita kalikan ya. Tahun pertama 1.800 jam dikali tarif per jamnya. Ya, tarif depresiasi per jam. Maka hasilnya ini ya, 1.800 jam dikali Rp187,5 hasilnya Rp337.500. Ya. 1.200 ya dan seterusnya ya dikalikan hasilnya Rp225.000 dan seterusnya sampai 5 tahun ya. 1.600 jam dikali Rp187,5 sama dengan Rp300.000. Nah, ini kalau kita jumlah nilainya menjadi 1.500.000. Total penyusutan di 5 tahun itu ya, sama dengan jumlah ini ya. 1.700 dikurangi 200 sama dengan 1.500.000. Nah, ini terbukti dengan total biaya depresiasinya adalah Rp1.500.000. Nah, itu adalah metode yang kita pakai ya, yaitu metode garis lurus dan metode unit produksi. Ya. Baik, untuk 2 metode ini dulu ya. Apakah ada pertanyaan? Silakan. 1-2 orang, yang cewek, yang cowok.
Silakan, ada yang bertanya? Saya izin bertanya, Pak. Nah, nama siapa? Nama Zaki, Pak. Zaki, apa pertanyaannya? Dari kedua metode tersebut, itu yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya apa, Pak? Ya, dalam kehidupan sehari-hari berarti kita misalkan punya mobil gitu ya. Kita punya motor, kita punya gedung gitu ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari umumnya adalah memang garis lurus. Ya, kenapa? Misal kita beli motor ya Zaki. Zaki punya motor nggak? Beli baru, beli second? Baru ya, beli baru. Ya, tahun berapa belinya? Tahun 2000-an. 2000-an ya. Artinya begini ya, kita secara individu ya kita juga sering membeli atau mempunyai aktifat tetap. Nah, kenapa dikatakan lebih mendekati garis lurus? Karena memang mudah menghitungnya. Yang pertama kita cukup tahu harga perolehan. Pasti ya. Kemudian kita taksir. Kita taksir kira-kira nih motor kalau kita beli tahun 2000, kita jual tahun 2010 berapa lakunya gitu ya. Motor second gitu ya. Atau sekarang nih 2022 saya beli motor 2022 misalkan motor NMAX harganya 30 juta. Ya, 10 tahun kemudian kira-kira berapa ya harganya? Gitu kan? Kira-kira lebih tinggi apa lebih rendah? Lebih rendah. Bisa jadi harganya menjadi 10 juta. Bisa jadi 5 juta gitu ya. Nah, maka itu kita kurangin. 30 juta dikurang 10 juta. Maka selama 10 tahun itu penyusutannya sebesar 20 juta. Nah, Pak, menentukan tahunnya gimana? Tinggal kita tanya sama yang buat motor atau produsennya. Ketika kita beli ya, Mas ini motor usia produktifnya berapa tahun? Kita pasti tahu. Oh, usia produktifnya ya 10 tahun masih bagus Pak kalau perawatannya bagus gitu ya. Ini mobil engkel gitu ya, mobil truk, mobil sedan, ini jembatan umurnya berapa tahun? Ya kalau memang dirawat secara bagus, baik dan benar ya umur sekitar 20 tahun. Nah, gitu ya. Nah, ini taksiran umur. Ini bisa kita lakukan baik terhadap motor kita, gedung kita, mobil kita, mobil pick up dan macam-macam yang bersifat aktifat tetap. Ya, jadi sifatnya taksiran, nggak pasti gitu ya, taksiran. Nah, yang kita alami juga begitu kan, ketika kita beli motor beberapa tahun yang lalu, kayak saya misalkan beli motor 2019, sekarang udah 2022, sudah 3 tahun. Kalau saya mau hitung bisa juga itu. Saya belinya misalkan 30 juta, sekarang sudah 3 tahun lebih. Ya, ini motor kalau saya tanyakan ke produsen, ya ini bisa 10 tahun masih bagus nih Pak, kalau perawatannya bagus. Nanti kita bisa lihat tuh, ya 30 juta, 10 tahun kemudian berapa harganya kira-kira, gitu ya. Nah, sekarang aja harga secondnya berapa? Ya, NMAX 2022, ada yang jual 20 juta, gitu ya. Ada yang menjual berapa? 10 juta dan seterusnya, gitu ya. Baik. Itu ya jawabannya. Silakan yang lain, satu lagi. Saya Pak izin bertanya. Ya. Untuk yang rumus depresiasi kan itu nilai apa tadi sebentar Pak? Harga perolehan dikurang nilai sisa dibagi taksiran umum manfaat. Kalau apabila harga perolehan ini lebih kecil dibanding nilai sisa itu bagaimana Pak? Tidak mungkin jawabannya. Nggak mungkin Pak. Ya, karena harga perolehan itu harga perolehan itu adalah harga kita beli. Kita beli motor sekarang 20 juta, apa iya 2 tahun kemudian lebih besar? Kalau aktifat tetap ya. Kalau emas mungkin iya, gitu kan? Kalau tanah mungkin iya, dia nggak menyusut tanahnya. Kalau aktifat tetap aset aktifat tetap sifatnya menyusut. Karena karakter dia sendiri. Aktifat tetap sifatnya menyusut. Baik. Oke, cukup ya. Paham ya? Baik. Kalau begitu ya itulah materi kita pada kesempatan pertemuan ini.
Saya mengucapkan terima kasih ya atas interaktifnya, atas pertanyaannya terhadap materi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Minggu depan kita akan mempelajari sub CPMK yang ketiga, melanjutkan metode depresiasi, ya metode yang lainnya. Ya, sekian dari saya. Ya, sebelum mari kita ucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dari saya. Billahi fisabil haq. Ya, fasdabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Baik, Pak. terima kasih Terima kasih, atas Bapak. Terima kasih, kunjungannya. Pak. Baik, sama-sama. Silakan yang mau lift ya. Silakan. Terima kasih.